Selamat pagi atau siang atau sore atau malam Pak Erik dan teman-teman. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Caroline. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pariwisata dari Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi Unika Atmajaya. Jadi pada video ini saya Caroline akan membahas mengenai analisis daya tarik wisata lokal dalam menarik wisatawan domestik pasca pandemi. Jadi langsung saja kita mulai, apa sih dampak pandemi COVID-19 terhadap pariwisata. Jadi bisa kita lihat dampak COVID-19 ini tuh gak hanya merubah sektor pariwisata aja, tapi kita udah bisa melihat bahwa di pandemi COVID semuanya itu berubah, ada yang jadi lebih maju dan semuanya itu bahkan mengubah cara hidup kita sebagai manusia. Yang pertama, kalau bagi industri pariwisata, dampaknya itu menghambat kegiatan pariwisata karena adanya peraturan seperti PSBB, kemudian peraturan seperti area wajib masker, area yang dilarang untuk adanya kerumunan. Nah, itu tuh menghambat adanya kegiatan pariwisata sehingga kegiatan di industri pariwisata ini tidak bisa berjalan seperti biasanya, dan itu akan mempengaruhi terhadap kemajuan ekonomi karena darinya yang semua wisatawan itu biasa misalkan datang ke sebuah atraksi wisata, berkerumun. Ketika COVID-19 ini terjadi, pandeminya terjadi, itu akan menghambat kegiatan tersebut sehingga wisatawan yang datang ke suatu destinasi atau atraksi pun berkurang. Kemudian adanya penutupan destinasi wisata. Kenapa? Karena adanya hal tadi, wisatawan yang datang ke um, destinasi atau atraksi itu pastinya akan berkurang karena ada peraturan baru pada pandemi, sehingga ada beberapa destinasi yang memang tidak bisa misalkan biaya operasional mereka itu jauh lebih tinggi daripada biaya yang masuk dari para wisatawan, sehingga mereka itu terus mengalami kerugian dan pada akhirnya menutup destinasi mereka. Kemudian meningkatkan angka pengangguran yang dapat berdampak pada industri pariwisata. Kenapa? Karena industri pariwisata kan membutuhkan pekerja-pekerja atau karyawan. Nah, pada pandemi COVID ini, kurangnya pemasukan ini dapat mempengaruhi suatu perusahaan pariwisata sehingga angka pengangguran ini dapat meningkat karena mereka itu tidak bisa membayar seluruh pekerja di perusahaan tersebut karena kurangnya pemasukan yang gak kayak biasanya. Kemudian, apa sih potensi wisata lokal atau keunikan dan keberagaman destinasi lokal? Nah, pertama-tama itu saya akan mengambil beberapa wilayah di Indonesia seperti Candi Borobudur, Malioboro, Danau Toba, dan Pulau Komodo. Nah, Indonesia itu kan terdiri dari banyak pulau dan banyak suku, dan itu udah bisa menjadi keunggulan yang dijadikan value dalam ke sektor pariwisata di Indonesia. Nah, pertama itu saya akan membahas mengenai Candi Borobudur. Candi Borobudur ini dapat menjadi potensi dari wisata pariwisata Indonesia. Kenapa? Karena mereka itu memiliki candi yang memang punya cerita juga, punya story di balik pembangunannya, di balik setiap stupannya, dan lain-lain. Kemudian Malioboro ini juga dapat menjadi potensi. Kenapa? Karena di Malioboro ini kan dikenal sebagai tempat yang memiliki banyak jajanan gitu, tempat nongkrong, dan di sana itu juga menjual produk-produk dengan harga murah yang dicari oleh para wisatawan juga. Banyak juga oleh-oleh yang bisa didapatkan dari Malioboro ini, oleh-oleh dari Jogja, seperti itu, sehingga ini dapat menjadi potensi atau keunikan dan keberagaman. Kemudian Danau Toba, yang itu bisa banget jadi preferensi bagi mereka yang suka wisata alam, karena Danau Toba ini disuguhkan sama pemandangan danau yang emang udah dikenal gak ada duanya lah. Terus di Pulau Komodo, nah ini juga dapat menjadi potensi. Kenapa? Karena Komodo itu kan gak bisa ditemukan di seluruh pulau atau gak bisa ditemukan sembarangan lah intinya. Nah, di Pulau Komodo Indonesia ini bisa dijadikan potensi wisata lokal di Indonesia karena dia itu punya value tersendiri. Kemudian apa sih perilaku wisatawan domestik selama pandemi? Nah, ini tuh mengubah preferensi wisatawan terhadap destinasi yang lebih dekat sama tempat tinggal mereka dan yang lebih aman. Pertama itu mereka pasti menghindari kerumunan. Kenapa? Karena COVID-19 itu kan dapat menular lewat kerumunan. Nah, kita juga sebagai warga negara itu dihimbau untuk menghindari kerumunan pada saat itu untuk menghindari terjadinya penyebaran virus COVID-19. Nah, perilaku wisatawan ini
menghindari kerumunan pada saat pandemi 19. Kenapa? Karena mereka itu tidak mau kena COVID-19 lah intinya. Tentunya. Nah, maka dari itu, wisatawan-wisatawan itu pasti berkurang yang datang ke suatu destinasi. Nah, itu dapat berpengaruh kepada industri. Kemudian memprioritaskan destinasi mengutamakan protokol kesehatan. Kenapa? Karena pada saat itu kan pada COVID-19 itu tuh pada pandemi COVID-19 kita memperhatikan banget kebersihan. Nah, itu tuh sangat penting bagi kita pada saat itu karena itu sebagai salah satu upaya untuk menghindari terjadinya penyebaran. Kemudian penundaan perjalanan, nah mereka yang parno dan gak mau kena itu bisa aja nggak kemana-mana juga. Mereka itu bisa menunda perjalanan di saat pandemi itu sudah reda. Nah, kemudian kita ke contoh kasus bagaimana sih dampaknya di pandemi ini bagi industri pariwisata. Nah, ini saya ambil dari kompas.id. Nah, ini tuh berita mengenai tertundanya perjalanan wisata. Nah, turis asing Eropa itu mulai kunjungi Indonesia saat setelah pandemi. Nah, ini dituliskan bahwa sekitar 20% wisatawan asing yang datang ke Indonesia saat ini adalah wisatawan yang menunda kunjungan karena pandemi. Kebanyakan ini berasal dari negara-negara Eropa. Jadi dibuktikan itu bahwa ada juga yang menunda perjalanan karena adanya pandemi COVID-19 pada saat itu. Nah, itu berpengaruh bagi industri pariwisata saat itu. Tapi karena sekarang pandemi itu udah reda, jadi semua itu sudah kembali seperti biasa. Kegiatan pariwisata juga sudah mulai maju lagi, sudah mulai berjalan lagi. Jadi intinya industri pariwisata itu sudah kembali lagi ke jalannya gitu. Enggak memperhatikan hal-hal yang memang diperhatikan banget saat pandemi 19 dulu. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai strategi peningkatan daya tarik. Nah, pertama itu dapat diterapkan melalui pemanfaatan teknologi. Nah, pada pandemi COVID-19 itu kan teknologi itu berkembang pesat banget gitu, jadi kenal namanya misalkan ada teknologi Zoom, ada teknologi ini. Karena kita dipaksa untuk mengenal kepada teknologi tersebut karena kita nggak ada choice lain selain menggunakan teknologi. Nah, pada pandemi COVID-19 itu, para industri pariwisata itu bisa memanfaatkan teknologi sebagai sarana pemasaran mereka atau enggak sebagai sarana bahwa kalian kesini tuh aman, kita udah menerapkan semua peraturan yang memang harus diterapkan gitu. Kemudian penetapan protokol kesehatan itu juga bisa dilakukan sebagai strategi. Kenapa? Karena pada pandemi COVID-19 itu para wisatawan itu mengutamakan protokol-protokol kesehatan untuk menghindari terjadinya penyebaran. Nah, itu dapat menjadi strategi dari industri pariwisata untuk diterapkan pada pandemi COVID-19 saat itu. Kemudian kesimpulannya pada presentasi kali ini itu pandemi COVID itu terhadap pariwisata memang membawa dampak besar. Meskipun begitu, itu dapat dijadikan sebagai pelajaran dan gambaran bagi industri pariwisata untuk mengambil langkah yang tepat ketika amit-amit terjadi kejadian seperti ini lagi atau mereka sudah sigap. Dan demikian presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan.